Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferdi Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Kita masih membahas seputar masalah yang berkaitan dengan sekolah ataupun yayasan. Ya, kenapa? Karena memang di kasus pidana, di kasus Rajapati ini, ya hampir rampung lah ya. Udah hampir 99%. Karena tinggal menunggu informasi apakah memang sudah terjadi banding apa tidak dengan Pak Yosep ya. Dan sudah jelas vonisnya 20 tahun penjara, ini udah hampir rampung. Jadi saya kira sudah sedikit sekali yang dibahasnya ya. Nah sekarang adalah berkaitan dengan sekolah atau yayasan yang sampai sekarang kita masih belum menemukan, belum mendapatkan informasi ke arah-arah apakah ada tersangka apa tidak nanti di perihal sekolah atau yayasan ini. Sedangkan kita tahu semua bahwa sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh dari Polda Jabar bahwa sudah ada indikasi ke arah pelanggaran, yaitu adanya data fiktif ya. Jelas kalau data fiktif itu kan nanti itu kan merembet panjang gitu kan nanti. Dan tentunya ini sangat bagus kalau terus kita bahas ya. Kenapa? Karena ini jelas ada suatu pelanggaran di sini. Pelanggaran yang bisa saja pelanggaran itu sebenarnya bisa nanti merembet dan bisa saja nanti larinya adalah ada benang merah ke arah Rajapatinya kan. Tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang bisa tiba-tiba ada hal-hal baru muncul kan, tidak menutup kemungkinan. Makanya ini berhubungan dengan apa? Dengan hadirnya salah satu PH baru untuk saudara Pak Dedi ya. Pak Dedi FN. Nah tentunya sekali lagi bahwa ini berita baru ini ya membuat kita juga ikut semangat. Biar apa? Kalau memang benar mau membongkar semuanya, kalau misalkan Pak Dedi mau membongkar sendiri mungkin agak kesusahan kalau tidak ada pendampingan. Dengan ada pendampingan maka pembongkaran itu akan lebih semakin cepat. Seperti apa yang disampaikan yang bersangkutan, yaitu namanya Bang RD, kuasa hukum dari Pak Dedi, bahwa akan dicoba untuk semakin cepat. Ya saya kira itu lebih baik. Saya akan coba kita mendengarkan ya ini suara daripada Bang RD ya di salah satu channel YouTube, yaitu Sang Pencari Keadilan Official ya. Sang Pencari Keadilan Official. Kita akan dengarkan biar nanti kita sedikit menyelami apa-apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, yaitu RD Law ya, RD Law, Bang RD ya. Kita akan dengarkan nanti seperti apa. Kita lihat ini perjalanan Pak Dedi di Polda Jabar ya, berserta Sang Pencari Keadilan Official. Ya, tidak ada salahnya kita memberikan apresiasi ini semua, karena memang kita harus terus berbesar hati untuk menerima setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan atau informasi baru ataupun hal-hal ke arah keseriusan. Ya kita apresiasi selama memang tujuannya untuk membongkar suatu pelanggaran atau kejahatan. Selamat malam kawan-kawan yang melihat visual ini. Saya kebetulan hari ini ada di Polda Jabar dan kita di depan Krim Sus dan Krim yang kantor tersibuk menangani perkara pidana. Saya hari ini menyampaikan kepada semuanya bahwa hari ini saya sebagai kuasa hukum dari Pak Dedi, kebetulan kami sudah terverifikasi dan melaporkan dugaan pasal 263 KUHP terkait penandatanganan palsu di atas dokumen negara ya. Jadi kami melaporkan terkait penandatanganan palsu di atas dokumen negara ya. Jadi tentunya kami menyampaikan dalam situasi yang sangat senyap ketika pembina beliau Pak Yosep sudah divonis di dalam putusan kemarin 20 tahun ya. Tetapi klien saya merasa
keberatan sekali dengan adanya tanda tangan yang terimplikasi di dalamnya memberatkan beliau, ya. Jadi kami membuat laporan dan di situ sudah jelas bahwa di sampingnya ada tanda tangan yang lainnya, ya, yang patut diduga dilakukan oleh inisial Y, ya. Inisial Y itu kalau nggak salah ketua, ya, ketua. Ya, adanya indikasi di mana adanya suatu diduga ada pelanggaran penandatangan palsu di atas dokumen negara, dan ini disebutkan dilakukan oleh inisial Y, yaitu ketua. Ya, nanti kita tahu semua barangkali, ya, karena memang di media sudah jelas kita tahu bahwa kira-kira siapa yang bersangkutan ini, ya, yang disebutkan oleh Bang RD. Kita lanjutkan kembali. Inisial Y itu kalau nggak salah ketua, ya, ketua. Jadi saya dalam hal ini berusaha untuk membantu masyarakat demi keadilan sehingga bisa dijelaskan maksud dan tujuan dari penandatanganan yang dimana sudah terjadi ini bisa dijelaskan secara hukum, ya. Dan bagi siapapun yang melihat visual ini yang mungkin merasa bahwa pernah melakukan hal yang demikian, maka perlu berkomunikasi dengan kami, ya, sebelum pelaporan ini lanjut ke ranah yuridis, ya. Ini tanda sebelum maju ke ranah yuridis, segera berkomunikasi. Kalau saya berpikir begini, kalau misalkan memang rencana, memang mau betul-betul memperkarakan hal yang berkaitan dengan pelanggaran, penandatangan palsu, dan lain sebagainya, dan suatu pelanggaran, saya kira, ya, pikiran saya adalah sebaiknya ya memang dituntaskan dan disegerakan. Kalau yang kita khawatirkan jangan sampai adalah apa? Dalam suatu hal yang berkaitan dengan mencoba untuk membongkar suatu perkara, jangan sampai masuk angin. Itu yang kita yang kita khawatirkan semua masyarakat, ya, pada saat seorang katakanlah seorang yang memang mau berjalan di jalan hukum, ya, maka yang kita khawatir adalah adanya masuk angin. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Ya, semoga tidak ada masuk angin. Semoga memang betul-betul jika memang mau memperkarakan suatu kasus ini atau mau membongkar atau betul-betul mau membongkar semuanya, ya mudah-mudahan betul-betul, ya, jangan sampai ada masuk angin. Ya, kita harapkan seperti itu. Ya, kita harapkan seperti itu. Ya. Ke ranah yuridis, ya. Ini tanda tangannya boleh dilihat, ya. Ini tanda tangan atas nama Dedi, di mana tanda tangan Pak Dedi itu tidak seperti ini, ya. Ada coretan gitu kan, ya, Pak Dedi, ya. Baik, sekian kawan-kawan. Ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Ya, untuk ke Krimsus sendiri tadi diantara apa nih? Ya, jadi ke Krimsus ini beliau kebetulan saat ini banyak membantu penegakan hukum untuk Polda Jabar untuk memberikan informasi kepada BPK, kepada instansi yang terkait yang sebenarnya aliran dana ini kemana, ya. Yang patut diduga bahwa uang negara yang landing di sebuah badan hukum NGO, yang dimana aliran dana itu sekarang menjadi pusat perhatian publik karena diduga uang negara disalahgunakan oleh siapapun orangnya di situ. Yang jelas itu adalah perbuatan melawan hukum, dan beliau adalah orang yang juga ikut pernah minta berita acara pemeriksaan di Krim waktu itu, ya, dan beliau sudah menjelaskan di berita acara pemeriksaan. Mudah-mudahan dari dokumen yang terverifikasi di Polda Jabar sehingga penyidikan kepolisian di Polda Jabar ini bisa membantu kemana larinya dana-dana ini yang patut diduga dilakukan oleh seseorang untuk pencucian uang, ya. Dan tanpa dipungkiri ketika kasus ini mencuat, mungkin menjadi sumber permasalahan yang terjadi di tahun 2021 sehingga vonis kepada inisial Y, di mana beliau divonis 20 tahun, ya. Nah, itu adalah menjadi landasan ketika seluruh masyarakat melihat tayangan visual di televisi bahwa
mengatakan bahwa inisial Y ini saya bukan pembunuh sebenarnya. Saya adalah error in persona. Saya adalah salah tangkap. Dan itu menjadi hasil listening dan kami pun terpanggil untuk mengetahui apakah ini benar terjadi pembunuhan yang sebenarnya atau ini adalah hal yang memang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Ya, dari mana upayanya yang jelas klien kami ini mudah-mudahan beliau adalah orang yang saat ini berprinsip teguh kepada kejujuran ya dan membantu penegakan hukum karena termaktub di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 45 bahwa beliau adalah sebagai warga negara berhak untuk membela negara, untuk menjaga stabilitas keamanan negara, sehingga ketika ada error in persona yang terjadi patut diduga ini juga melakukan suatu upaya abuse of power. Maka mungkin kami memberikan sumbangsi arahan kepada penegak hukum yaitu kepolisian untuk mengungkap siapa dan bagaimana motif dan sebagainya ini kenapa ketika kita semua tahu bahwa majelis hakim memutuskan perkara yang dimana lagi-lagi tidak didasari oleh scientific crime, uji forensik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari bantuan kita ini bisa memberikan penerangan hukum dan saya pun sebagai penegak keadilan sangat tidak berharap adanya suatu kesalahan hukum. Karena kami juga kalau menolak atau membiarkan sampai juga kami ikut serta untuk pembiaran ya. Jadi saya tergugah hati saya untuk terpanggil membantu Pak Dedi untuk bisa membantu beliau dalam pendampingan hukum karena sekarang posisi yang sentral dari inisial Y itu menuduh beliau adalah orang yang ikut serta menikmati, ikut serta menerima ya. Dan kita akan counter itu. Saya tidak akan menjurus ke inisial Y karena inisial Y adalah orang yang sudah ditahan, kasihan ya, 20 tahun vonisnya. Tetapi orang-orang yang masih bebas yang dimana dia patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, maka kami juga akan berupaya hukum sehingga equality before the law itu terjadi kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, di kata-kata terakhir bahwa tidak akan menjurus kepada inisial Y karena sudah dihukum 20 tahun ya. Jadi ini kepada yang lain yang memang belum terindikasi, maka itu tadi ada inisial yang menuduh saudara Dedi ya, katanya ikut dalam menikmati daripada uang negara ini, dan fokusnya memang di situ. Nah, kita tunggu saja gebrakan yang akan dilakukan oleh Bang RD ini ya, sejauh mana, apakah nanti juga akan bermuara ke Pak Yosep. Dan sebenarnya kan kalau untuk Pak Yosep ini sudah jelas ya, di sana sudah ada kuasa hukum, di sana sudah jelas, fakta persidangan sudah jelas. Apakah ada celah lain dari situ? Sebenarnya kalau mau bongkar-bongkar ya sebenarnya dari Pak Yosep ini sudah harus dibongkar, tapi kan tidak ada pembongkaran. Sementara kalau misalkan sekarang ada dari Bang RD masuk dari pintu sini, ya kita tunggu saja apakah memang ada gebrakan-gebrakan atau membuka ini. Saya kira ya sekali lagi kita hanya bisa mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh Bang RD bersama Pak Dedi ya. Dan apakah Pak Dedi juga akan membongkar sebongkar-bongkarnya, kita lihat saja. Karena tadi inisial Y sempat disebutkan yang merubah tanda tangan Pak Dedi ya, berinisial Y. Nah, ini akan semakin seru, sekali lagi akan semakin seru ya. Nanti kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Kita dukung terus upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang memang mau membongkar suatu kasus perkara kejahatan ya, pelanggaran. Kita dukung aja ya. Dan yang paling penting satu kata terakhir, jangan sampai masuk angin. Karena kalau udah masuk angin repot ya. Yang tadinya mau berjalan lurus karena masuk angin bisa jadi bengkok, bisa jadi balik kanan malah. Ya semoga saja semangatnya luar biasa dan jangan sampai masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.